Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, selamat hari Minggu dan selamat datang di channel YouTube MDC Magelang. Hari ini kita akan bersama-sama beribadah, namun izinkan saya terlebih dahulu untuk menyampaikan beberapa kegiatan untuk sepekan ini. Doa pagi diadakan secara online dari hari Senin sampai dengan Sabtu pukul 5 sampai dengan selesai. Dan doa malam diadakan secara online setiap hari pukul 8 sampai dengan selesai dengan ID Zoom di bawah ini. Kita tahu bahwa persembahan merupakan sebagian dari ibadah dan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Maka marilah kita memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Saudara bisa memberikan persembahan melalui nomor rekening di bawah ini. Demikian pengumuman yang dapat saya sampaikan. Tiba saatnya kita akan beribadah dan memuji Tuhan. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian dimanapun berada. Mari kita persembahkan hati kita kepada Tuhan. Kita mau merayakan kebaikan Tuhan, kedahsyatan Tuhan pagi hari ini. Bersukacita di hadapan-Nya. Haleluya. Berbahagialah bagi orang yang percaya.
kasih-Mu membawa hidupku. Teringat kasih setia-Mu di dalam setiap langkahku. Mari katakan, Engkau baik di dalam hidupku. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Berikan ucapan syukurku padamu Yesus Tuhan. Engkau baik, teramat baik. 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 Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu yang tak pernah berkesudahan, selalu baru setiap hari. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Tiada berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir hidupku. Mari katakan bersama-sama, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, tiada berkesudahan, tiada berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, sungguh amat baik. Amin. Untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Katakan dengan senang hati, Tuhan Yesus baik, baik, sungguh amat baik. Yes. Untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik,
kami menyadari betapa baiknya Engkau Tuhan di dalam setiap kehidupan kami. Oleh karena itu biarlah segala pujian, syukur hanya Engkau yang layak terima, hanya Engkau yang layak disembah, hanya Engkau yang layak terima pujian kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya. Mari kita sadari bersama-sama kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan di dalam hidup kita, dan mulai kita mengucap syukur. Dari hati kita yang paling dalam kita naikkan syukur kepada Tuhan. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Oleh karena kebaikan Tuhan, oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, samanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, samanya Kau hebat bagiku. Oleh karena kemurahan Tuhan, oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Bersama-sama kita sembah Tuhan. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, samanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, samanya Kau hebat bagiku.
Haleluya. Mari kita satukan hati. Kita sembah Tuhan yang ajaib. Kita sembah Tuhan yang dahsyat. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, semuanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajah-Mu, selamanya Kau hebat bagiku. Selamanya Kau hebat bagiku. Haleluya. Terpujilah Tuhan. Tuhan, Engkau sungguh Allah yang ajaib, Engkau Allah yang dahsyat, Engkau Allah yang berkuasa selamanya. Terimalah segala pujian, sembah, syukur yang kami naikkan pagi hari ini Tuhan. Biar itu boleh menyenangkan hati-Mu. Dan kini tiba saatnya kami rindu mendengar kebenaran-Mu dinyatakan. Kami memerlukan firman-Mu Tuhan. Berbicaralah kepada setiap kami. Berikan kami hati yang konsentrasi penuh kepada firman. Kami boleh taat, kami boleh melakukannya di dalam kehidupan kami. Sehingga kami boleh bertumbuh dan berbuah di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan, urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan dengan urapan khusus. Perkataan-Mu boleh Engkau taruhkan di dalam mulut bibirnya. Biar pagi hari ini kami semua boleh diberkati oleh firman Tuhan. Di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Anugerah Tuhan kalau pagi hari ini saya boleh kembali berjumpa dengan Bapak Ibu Saudara sekalian. Walaupun kita tidak berjumpa secara fisik satu dengan yang lain, tetapi saya percaya tali persaudaraan kita di dalam Kristus tetap ada di antara kita. Haleluya. Saya percaya dengan ibadah di rumah atau ibadah secara online tidak mempengaruhi kehadiran Tuhan di tengah-tengah kita. Termasuk pagi hari ini, saya percaya Tuhan Yesus hadir di dalam setiap keluarga kita. Saya berdoa dan berharap firman Tuhan ini bisa menjawab segala persoalan saudara, sehingga saudara bisa mengalahkan segala tantangan-tantangan yang ada. Mari bersama dengan saya kita buka Alkitab kita masing-masing di dalam kitab Yosua pasal yang pertama ayat 1 sampai ayatnya yang ke-7. Ayat yang pertama, sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun abdi Musa itu demikian, hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepada kamu, seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Dari padang gurun dan gunung Lebanon yang sebelah sana itu sampai ke sungai besar, yakni sungai Efrat, seluruh tanah orang Het, sampai ke laut besar di sebelah matahari terbenam. Semuanya itu akan menjadi daerahmu. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Hanya kuatkan
dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, apa yang baru saja kita baca adalah sebuah perintah Tuhan yang ditujukan kepada Yosua, secara langsung kepada Yosua, secara pribadi, tanpa melalui perantaraan seorang nabi yang berfungsi sebagai penyambung lidah Allah. Berbeda dengan Daud, Allah seringkali berbicara kepada Daud melalui seorang nabi, yaitu Nabi Nathan atau Nabi Samuel. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, ada bagian-bagian tertentu yang merupakan perintah Tuhan yang diulang-ulang sampai 2 kali. Dan ini menunjukkan bahwa kita harus menaruh perhatian khusus kepada perintah-perintah tersebut. Sebab seringkali kalau ada perkataan sampai diulang 2 kali, itu menunjukkan bahwa perintah itu sangat-sangat penting. Dan perintah itulah yang akan kita bahas dan kita tekankan pada pagi hari ini. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, Musa tidak diizinkan Allah membawa bangsa Israel memasuki tanah perjanjian. Musa hanya menghantarkan bangsa Israel sampai ke dataran Moab. Lalu Musa naik ke atas gunung Nebo, yakni ke atas puncak Pisgah. Lalu Tuhan memperlihatkan kepadanya seluruh negeri itu, yakni tanah Kanaan, tanah perjanjian. Ulangan 34 ayat 4. Dan berfirmanlah Tuhan kepadanya, yaitu kepada Musa, inilah negeri yang kujanjikan dengan sumpah kepada Abraham, Ishak, dan Yakub. Demikian kepada keturunanmu lah akan kuberikan negeri ini. Aku mengizinkan engkau melihatnya dengan matamu sendiri, tetapi engkau tidak akan menyeberang ke sana. Yosua lah yang akan membawa bangsa Israel ini untuk memasuki tanah perjanjian. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, ini adalah tugas yang sangat berat buat Yosua. Mengingat tanah perjanjian itu ada penduduknya. Ada orang Kanaan, ada orang Yebus, ada orang Enak. Mereka semua adalah keturunan-keturunan raksasa. Oleh sebab itu, Allah perintahkan Yosua di dalam ayat ke-6, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Ayat ke-7, hanya kuatkan dan teguhkan hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, 2 kali Allah memerintahkan kepada Yosua supaya Yosua menguatkan dan meneguhkan hatinya. Bahkan di ayat ke-7 Allah memerintahkan supaya Yosua menguatkan dan meneguhkan hatinya dengan sungguh-sungguh. Artinya serius dan tidak main-main, saudara. Sebab tugas memimpin bangsa Israel untuk memasuki tanah perjanjian bukanlah sesuatu yang mudah. Ada bangsa-bangsa yang harus diperangi di sana. Ada raksasa-raksasa yang harus ditaklukkan. Saya sempat berpikir kenapa Allah memerintahkan untuk menguatkan dan meneguhkan hati Yosua. Bukankah lebih tepat kalau Yosua menguatkan pasukannya? Bukankah lebih tepat kalau Yosua menguatkan fisik atau jasmani dari tentara-tentaranya untuk berperang? Bukankah lebih tepat kalau Yosua menguatkan pertahanan pasukannya?
Bukankah lebih tepat kalau Yosua menguatkan strategi perangnya? Tetapi Alkitab mengatakan di dalam Amsal 24 ayat 10, jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Artinya saudara, tidak diperlukan orang yang kuat fisiknya untuk mengalami kemenangan dalam sebuah peperangan. Namun diperlukan orang-orang yang kuat hatinya dan tidak tawar hati saat-saat mengalami kesesakan. Jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Bapak Ibu Saudara sekalian, saat-saat pandemi ini ada banyak orang yang sedang mengalami kesesakan. Artinya ada banyak orang yang sedang mengalami pergumulan. Baik itu pergumulan sakit penyakit, baik itu pergumulan tentang keuangan, baik itu pergumulan tentang pekerjaan, atau pergumulan bisnis-bisnis mereka. Bagaimana caranya kita bisa mengalami kemenangan dalam menghadapi pergumulan-pergumulan pandemi ini? Yaitu caranya dengan menjaga hati ini supaya jangan sampai tawar hati. Sebab jika engkau tawar hati di masa pandemi ini, maka engkau tidak punya kekuatan untuk mengalami kemenangan lepas kemenangan. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya teringat sebuah peristiwa di tahun 1948. Tepatnya tanggal 14 Mei 1948, di mana bangsa Israel memproklamasikan bahwa Israel adalah sebuah negara. Apa yang terjadi saudara? Sehari sesudah itu, negara-negara Arab, Mesir, Irak, Yordania, Lebanon, Suriah, dan dibantu oleh PLO saudara. Dan apa yang terjadi? Mereka menyerang Israel, mereka mengepung Israel, saudara. Dan apa yang terjadi? Israel mengalami kemenangan. Negara-negara yang mengepung Israel dapat dikalahkan oleh Israel. Sampai hari ini menjadi pembicaraan banyak orang terhadap kemenangan Israel yang sangat fantastis, saudara. Baru satu hari memproklamirkan kemerdekaan, ada 6 negara menyerang secara bersamaan, saudara. Namun sekali lagi Israel mengalami kemenangan di dalam peperangan tersebut. Kenapa hal itu bisa terjadi? Saya percaya karena Israel punya filosofi hukum berang. Ulangan 20 ayat 8 mengatakan, lagi para pengatur pasukan itu harus berbicara kepada tentara demikian. Siapa takut dan lemah hati, ia boleh pergi dan pulang ke rumahnya, supaya hati saudara-saudaranya jangan tawar seperti hatinya. Artinya saudara, tentara Israel yang berperang saat itu adalah tentara yang kuat hatinya, tidak tawar hati kepada tantangan yang ada. Yang takut tidak boleh berperang, yang lemah hatinya tidak boleh berperang. Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau saudara ingin mengalami kemenangan di masa kesesakan pandemi ini, saudara harus menjaga hati, jangan sampai tawar hati. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Bapak Ibu Saudara sekalian, menjaga kesehatan adalah sebuah tindakan bijak yang perlu dilakukan oleh setiap orang percaya di masa pandemi ini, dengan cara makan makanan yang bergizi dan olahraga yang teratur. Menjaga harta itu juga sebuah tindakan yang bijak, dengan cara berhemat, tidak boros, sehingga kita bisa survive di masa pandemi ini. Menjaga pergaulan itu juga tindakan yang bijak, karena pergaulan yang buruk akan merusak kebiasaan yang baik. Menjaga kebugaran, menjaga kecantikan. Tetapi Alkitab mengajarkan ada sesuatu yang jauh lebih penting yang harus kita jaga.
Bahkan Alkitab mengajarkan kita harus menjaganya dengan segala kewaspadaan, dengan ekstra hati-hati. Jangan sampai kecolongan atau jangan sampai teledor, yaitu kita diminta untuk menjaga hati. Kenapa kita harus menjaga hati? Karena dari hatilah terpancar kehidupan. Bapak Ibu Saudara sekalian, sesuatu dapat dikatakan hidup jika ada potensi untuk bertumbuh. Sesuatu dapat dikatakan hidup jika ada potensi untuk bergerak. Sesuatu dapat dikatakan hidup jika ada potensi untuk beregenerasi atau berkembang. Jelas saudara, ada perbedaan antara benda hidup dan benda mati. Contoh, tanaman plastik, walaupun saudara siram setiap hari atau saudara beri pupuk setiap hari, tanaman plastik itu tidak akan mengalami pertumbuhan, tidak akan mengalami perkembangan, tidak akan mengalami regenerasi, karena tidak ada kehidupan di dalamnya. Sebaliknya, Bapak Ibu Saudara sekalian, jika yang kita siram atau yang kita berikan pupuk adalah tanaman sungguhan, maka akan terjadi kehidupan, maka akan terjadi pertumbuhan, maka akan terjadi regenerasi. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya percaya yang dimaksud dengan terpancar kehidupan itu bisa terjadi dalam segala hal. Sekali lagi, saya percaya yang dimaksudkan dengan terpancar kehidupan itu bisa terjadi dalam segala hal. Bagaimana dengan pelayananmu? Kalau pelayanan kita tidak berkembang, saudara, bagaimana pelayananmu? Kalau pelayananmu tidak bertumbuh, itu artinya di dalam pelayananmu tidak ada kehidupan. Bagaimana dengan bisnismu? Kalau bisnismu tidak berkembang, bagaimana dengan bisnismu? Kalau bisnismu tidak bertumbuh, itu artinya di dalam bisnismu tidak ada kehidupan. Bagaimana dengan pekerjaanmu? Kalau pekerjaanmu tidak berkembang, bagaimana dengan pekerjaanmu? Kalau pekerjaanmu tidak bertumbuh, itu artinya sekali lagi di dalam pekerjaanmu tidak ada kehidupan. Bagaimana dengan gerejamu? Kalau gerejamu tidak berkembang, bagaimana dengan gerejamu? Kalau gerejamu tidak bertumbuh, itu artinya di dalam gerejamu tidak ada kehidupan. Oleh sebab itu, kita harus menjaga hati kita dengan sungguh-sungguh, dengan segala kewaspadaan yang penuh, supaya hati terpelihara dengan baik. Tidak ada tawar hati, tidak ada hati yang pahit, tidak ada hati yang terluka, tidak ada hati yang najis, dan sebagainya. Bapak Ibu Saudara sekalian, ada dua hal yang harus kita waspadai dalam menjaga hati ini. Yang pertama, hati bisa tercemar dengan apa yang kita lihat. Alkitab katakan, mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Artinya mata bisa mempengaruhi hati kita. Apa yang kita lihat itu dapat mempengaruhi hati kita. Oleh sebab itu, bijaklah dalam menggunakan mata. Kalau yang kita lihat hal-hal yang najis, saudara, maka hati kita akan terpengaruh menjadi najis. Oleh sebab itu, pergunakanlah panca indera kita, pergunakanlah mata kita dengan bijak. Sebab apa yang kita lihat itu bisa mempengaruhi hati kita. Yang kedua, pergunakan telinga untuk mendengar hal-hal yang positif saja. Karena apa yang kita dengar, saudara, juga bisa mempengaruhi hati kita. Oleh sebab itu, jauhi yang namanya fitnah. Jauhi berita-berita hoax, saudara. Sebab apa yang kita dengar itu bisa mempengaruhi hati kita. Sekali lagi Amsal 4 ayat 23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita merenungkan
Bagaimana kondisi keadaan saudara atau bisnis saudara hari-hari ini? Kalau bisnismu tidak terjadi pertumbuhan, kalau bisnismu tidak berkembang dengan baik, itu artinya di dalam bisnismu tidak ada kehidupan. Bagaimana dengan pelayananmu? Kalau pelayananmu hari-hari ini tidak berkembang, kalau hari-hari ini pelayananmu tidak bertumbuh, saya ingin beritahu, itu berarti tidak ada kehidupan di dalam pelayananmu. Pagi hari ini mari kita cek bagaimana kita menjaga hati ini. Sebab kalau hati terpelihara dengan baik, maka dari situlah terpancar kehidupan. Bisnismu akan mengalami kehidupan, pelayananmu akan mengalami kehidupan, bahkan pekerjaanmu juga akan mengalami kehidupan. Terjadi pertumbuhan, terjadi regenerasi, dan terjadi kemajuan. Amin. Mari kita akan berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur pada saat pagi hari ini untuk kebenaran firman Tuhan yang mengajarkan kepada kami untuk kami tetap berjaga-jaga akan hati ini. Sebab dari situlah, dari hati itulah terpancar sebuah kehidupan. Kami berdoa Tuhan, jadikan kami orang-orang yang bijak dalam mempergunakan panca indera kami. Kami menjadi orang yang bijak untuk apa yang kami lihat. Sebab apa yang kami lihat itu bisa mempengaruhi hati kami. Dan jadilah kami orang yang bijak dalam mendengar. Biarlah hal-hal yang positif saja yang boleh kami dengar. Karena apa yang kami dengar juga bisa mempengaruhi hati kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah di dalam kehidupan kami boleh terpancar kehidupan. Boleh terpancar, boleh terjadi sesuatu yang bergerak, boleh terjadi sesuatu yang bertumbuh, boleh terjadi sesuatu yang berkembang. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba berdoa secara khusus di masa-masa pandemi ini pun kami bisa tetap berkembang, kami bisa tetap maju, kami bisa tetap bertumbuh. Sebab kuncinya adalah kalau kami bisa menjaga hati dengan baik, dengan waspada. Terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan ini. Biarlah firman Tuhan ini boleh menjadi pegangan di dalam kehidupan kami, khususnya di masa-masa pandemi ini, untuk kami boleh menjaga hati dengan baik. Hamba berdoa Tuhan untuk saudara-saudara kami yang sedang mengalami pergumulan-pergumulan di dalam kehidupan mereka di masa pandemi ini, baik itu pergumulan keuangan, baik itu pergumulan sakit penyakit. Hamba percaya Tuhan, untuk bisa mengalami kemenangan, kami harus menjaga hati ini dengan segala kewaspadaan. Jika kami tawar hati pada masa kesesakan, maka kecillah kekuatan kami. Mari Tuhan, jadikanlah kami orang yang bijak dalam menjaga hati, supaya kami boleh mengalami kemenangan lepas kemenangan, dan nama Tuhan Yesus dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba sudah berdoa dan mengucap syukur. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian mengangkat kedua belah tangan saudara untuk menerima berkat. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pulanglah, bawalah berkat daripada Bapa, kasih daripada Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan Allah Roh Kudus, mulai pagi hari ini sampai kedatangannya yang kedua kali, menjemput saudara dan saya menjadi jemaat yang tidak bercacat celah di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik.